Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Heru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Heru mengenai Microsoft Excel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta teman-teman saya. Yang pertama yaitu terdapat pemateri yang pertama yaitu Mbak Musyrifah, yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Juru Firdaus Al-Aja sekaligus sebagai moderator, dan yang ketiga terdapat Nabila Wahyu Yuliana sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir terdapat Nila Anggraini sebagai pemateri yang terakhir. Baik, menginjak ke materi saya, yaitu saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian Microsoft Excel di dalamnya. Dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Yang pertama, di sini terdapat bagian Quick Access Toolbar. Bagian Quick Access Toolbar ini adalah bagian yang paling atas sendiri yang berada di sebelah kiri dari tampilan program Microsoft Excel. Nah, ini digunakan untuk menambahkan beragam fitur dari Microsoft Excel agar bisa mengaksesnya dengan cepat. Contohnya, kita bisa menambahkan menu Save, Print, Undo, Redo, Print, Preview, dan lain-lain. Nah, cara mendapatkannya juga yang pertama yaitu klik menu baru ke bagian Quick Access Toolbar, cukup klik menu segitiga di samping kanan Quick Access Toolbar. Nah, kemudian pilih menu yang akan ditambahkan. Selesai. Yang kedua yaitu terdapat title bar. Di sebelah kanannya Quick Access Toolbar terdapat title bar atau bisa disebut dengan nama dokumen. Nah, title bar adalah bagian yang memberikan informasi nama dokumen Microsoft Excel yang sedang kita buka, yang sedang kita jalankan. Kemudian yang ketiga yaitu di dalamnya terdapat ribbon atau menu. Nah, ribbon ini di dalam kotak ribbon adalah bagian Microsoft Excel yang berisi kumpulan menu dan ikon perintah yang bisa digunakan untuk mengolah data. Nah, nanti selengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu dengan Mbak Nabila Wahyu Yuliana. Nah, yang keempat terdapat akun. Akun adalah akun dari pengguna program Microsoft Excel. Nah, akun inilah yang akan menjadi orang yang membuat dokumen Excel tersebut. Kemudian yang kelima yaitu terdapat window option. Window option terletak di sebelah kanan akun, sebelah pojok kanan atas. Nah, itu fungsinya terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu minimize. Nah, digunakan untuk mengecilkan tampilan dokumen Microsoft Excel yang sedang digunakan. Nah, di sebelah kanannya terdapat maximize yang digunakan untuk memaksimalkan atau membesarkan tampilan dokumen Microsoft Excel yang sedang digunakan. Nah, yang sebelah kanan yaitu terdapat close yang digunakan untuk menutup program kerja Microsoft Excel yang sedang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat share. Share terletak di bawah window option tadi. Nah, bagian ini biasanya digunakan untuk membagikan file dokumen yang sudah selesai dibuat. Nah, file ini bisa dibagikan secara online dengan menggunakan email atau akun Microsoft Excel langsung. Yang selanjutnya yaitu terdapat name box atau kotak nama. Nah, kotak nama atau name box ini berisikan informasi nama sel atau rank yang aktif digunakan. Misalnya, sel yang aktif adalah kolom A baris yang pertama. Nah, kolom A yaitu kolom yang mendatar. Sedangkan baris adalah yang
ke bawah. Nah, name box ini akan berubah sesuai dengan posisi pointer, posisi mouse ini yang diklik. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat formula bar. Nah, formula bar ini adalah menu yang menginformasikan rumus yang sedang atau sudah ditulis. Nah, ketika kita mengetik rumus Excel, maka informasi formula atau rumus tersebut akan tampil di formula bar. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat heading atau kepala workbook. Nah, heading ini adalah yang berisi huruf alfabet, misal A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua yaitu baris. Di dalam baris juga disebut dengan heading karena bagian yang berisi angka tersusun ke bagian bawah. Itu juga disebut heading atau kepala workbook. Nah, yang selanjutnya itu terdapat lembar kerja atau workbook. Nah, workbook ini adalah tempat di mana kita bisa menulis kalimat ataupun memasukkan rumus-rumus untuk menghitung data yang akan kita kerjakan. Intinya di dalam bagian workbook ini adalah tempat di mana kita bisa menuangkan semua data yang akan kita proses. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terdapat sheet tabs atau tab sheet. Letaknya itu di bagian bawah. Nah, itu adalah bagian lembar kerja yang bisa ditambah ataupun dihapus sesuai dengan keinginan. Nah, untuk menambahkan lembar kerja ini, kita dapat mengklik menu plus. Nah, yang selanjutnya yaitu menginjak ke scroll bar. Nah, scroll bar ini adalah bagian yang paling kanan sendiri untuk menycroll ke bawah ataupun yang mendatar ke kanan dan ke kiri. Untuk menggeser tampilan lembar kerja dalam Microsoft Excel. Yang selanjutnya yaitu terdapat view mode atau worksheet. Nah, itu adalah bagian Microsoft Excel yang digunakan untuk melihat lembar kerja dalam 3 versi. Yang pertama yaitu terdapat versi normal, itu digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja dalam versi normal. Nah, kemudian back layout digunakan untuk melihat lembar kerja Microsoft Excel per halamannya. Kemudian di sampingnya lagi terdapat page break view. Nah, fungsinya itu digunakan untuk memfokuskan tampilan kerja pada halaman tertentu yang diinginkan. Kemudian di sebelah kanannya terdapat zoom. Nah, tampilan ini adalah bagian Microsoft Excel yang bisa digunakan untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Excel yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama ada file home. File home ini terdiri dari paste, cut, bold, italic, underline, cara mengubah bentuk font, cara mengubah ukuran font, dan lain-lain. Lalu selanjutnya tab insert. Tab insert ini merupakan menu yang digunakan untuk memasukkan atau menambahkan objek lain pada lembar kerja Excel. Lalu di dalamnya ada table illustration, yang di dalam illustration ada picture, shape, icon, smart art, dan lain-lain. Selanjutnya tab backlight. Di dalam backlight ini kita bisa memilih themes. Ini berbagai macam tema. Lalu juga tersedia margin, orientation, size, min area.
background, dan masih. Selanjutnya menu formula. Menu formulasi ini adalah menu yang di dalamnya terdapat alat-alat yang mendukung penggunaan formula atau rumus. Seperti rumus AutoSum. Nah, di dalamnya terdiri dari sum, average, count number, max, min. Selanjutnya ada recently used, financial, logical, ada text, date and time, lookup, reference, math and trick, more function. Selanjutnya ada tab data. Tab data ini memiliki fungsionalitas penataan tampilan pada lembar kerja. Menu ini tidak berpengaruh pada data yang ada. Di dalamnya ada get data. Lalu ada from text, ada from web, reference, source, exiting connection, dan lain-lain. Selanjutnya ada tab review. Ini adalah salah satu menu yang penyedia informasi. Di dalamnya ada thesaurus, workbook, spelling, check accessibility, translate, dan lain-lain. Yang terakhir, tab view. Tab view ini adalah salah satu menu pengatur tampilan worksheet. Di dalamnya ada normal. Normal ini untuk menunjukkan dokumen secara normal. Selanjutnya ada page preview. Gunanya untuk melihat tampilan dokumen beserta pemotongan setiap halaman. Lalu selanjutnya backlight. Memberikan tampilan latar belakang lembar kerja. Zoom untuk mengatur ukuran besar atau kecilnya tampilan yang ada di Excel. Lalu new window ini gunanya untuk menampilkan jendela baru dengan data yang sama. Lalu ada juga arrange all, gunanya untuk memberikan pengaturan semua jendela sejajar dampingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nila Anggraini. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari autofill. Nah, Microsoft Excel itu memberikan banyak sekali fasilitas dan kemudahan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya itu yang diberikan kemudahan itu adalah autofill, di mana autofill adalah fasilitas untuk mengisi data secara otomatis dan juga untuk pengurutan data yang bersifat urut atau seri atau juga data yang berkelipatan. Data yang sama, data berkelipatan bahkan atau formula. Kita sudah bisa menggunakan fasilitas autofill dengan satu ataupun dua data bahkan lebih. Nah, terkait praktek dari autofill itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya mengenai tata cara kita untuk membuat autofill supaya kalian lebih paham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya Musrifah selaku pemateri keempat akan melanjutkan demonstrasi dari kelompok 1. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek dan tata cara autofill.
Seperti apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa adanya autofill ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna Excel dalam memasukkan data, baik itu data yang sama, data yang urut atau seri, atau bahkan data yang berkelipatan. Untuk autofill sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu autofill kolom, yaitu ke bawah, dan autofill baris, yakni ke samping. Kita praktekkan. Kita masukkan angka 1. Kita arahkan kursor sampai ada tanda plus di bagian kanan bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, ini merupakan contoh dari autofill kolom. Sedangkan untuk autofill baris, kita tarik ke samping. Sesuai apa yang disampaikan tadi, bahwa ada data yang sama, ada yang seri, dan juga berkelipatan. Ini merupakan contoh dari data yang sama. Kita masukkan ulang. Kita tulis 1. Ini merupakan data yang sama. Sedangkan untuk data yang urut atau seri, kita tarik ke bawah lagi. Namun kita pilih yang autofill option. Kita pilih yang fill series. Nah, secara otomatis data yang di bawahnya itu akan urut. Yang selanjutnya yaitu data yang berkelipatan. Misal kita masukkan angka 2 dan 4. Ini berarti kelipatan 2. Kita blok. Setelah itu kita tarik dan pastikan garis ininya menarik garis ke bawahnya itu lurus. Nah, bukan itu saja, kita juga bisa membalik urutannya. Misalnya di sini 10, misalnya 10. Di bawahnya ini 9. Kita blok kembali. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, angkanya juga berkebalik. Dan bukan itu saja, autofill bukan hanya bisa memasukkan data berupa angka, melainkan teks pun juga bisa. Misal kita masukkan di sini bulan Januari. Jika kita tarik ke bawah, akan otomatis bulan di bawahnya mengikuti. Selanjutnya misal kita masukkan hari Senin. Kita tarik ke bawah pun juga secara otomatis hari-hari selanjutnya juga akan mengikuti. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.